Barang siapa menafsiri Al-Quran dengan pendapatnya dan betul pasti benar, fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka tempatnya di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Ketemu? Turun. Wala in ataita lan yakti lamun nekaaken sapa sira Muhammad alladzina ing wong akeh kang den paringi sapa alladzina alkitaba ing kitab. Orang-orang yang diberi kitab itu maksudnya adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi diberi kitab oleh Allah, namanya kitab Taurat, Nabi Musa. Orang Nasrani diberi kitab oleh Allah, namanya kitab Injil, Nabi Isa. Wala in ataitalan yaktilamun neka akan sapa sira alladzina ing wong akeh tukang den paringi sapa alladzina alkitab ing kitab. Neka akan bikulli ayatin kelawan saben-saben ayat matabi umangka ora anut sapa alladzina utul kitab kiblataka ing kiblate sira Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah supaya sholatnya menghadap kepada Baitullah, ngadep ning Ka'bah maning. Ka'bah dijadikan sebagai kiblat lagi. Ay wallahi tegese demi Allah la in cita yaktilamun teka sapa sira alladzina ing wong akeh tukang den paringi sapa alladzina alkitaba ing kitab. Rupane alladzina alyahuda wong Yahudi wa nasara lan wong Nasrani sira tekaaken bikulli hujjatin kelawan saben-saben hujjah qat'iyatin kang paten dalatin kang nuduhaken ala sidqika ing atase bener sira fi anna tahawulaka ing dalam saat temene pindahe sira madhep kiblate lu bi amrin iku kelawan perintah minallahi saking Gusti Allah masallu mangka ora salat sapa Yahudi Nasrani ila kiblatika madhep maring kiblate sira wa madakhulan ora bakal mancing sapa Yahudi Nasrani fidinika ing dalam agamae sira Muhammad. Wa ma anta lan ora ono utai sira Muhammad iku bitabiin wong kang anut kiblatahum ing kiblate Yahudi Nasrani. Al Yahudi tegese kiblate wong Yahudi wa Nasara lan kiblate wong Nasrani. Wa hadza utawi ikilah ayat iku bayanu anna hadhil kiblat nerangaken satemene ikilah kiblat iku latasiru ora dadi apa kiblat iku mansukhatan den salin wa hasma atma'i ahli kitabi lan megot piro-piro harapannya ahli kitab wa qur'alan den baca opo ayat bitabi'i kiblatihim kelawan bacaan tabi'i kiblatihim ora tabi'in kiblatahum bil idhofati kelawan susunan mudhof ilaih wa ma ba'duhum lan ora ono utawi sebagiane Yahudi Nasrani iku bitabi'in anut kiblata ba'din ing kiblate sebagian kang sejeneng. Falil Yahudi mangka iku kadue wong Yahudi Baitul Maqdisi utawi kiblat Baitul Maqdis. Jadi kalau orang Yahudi sholatnya menghadap Baitul Maqdis,
Wali Nasara lan iku kadue wong Nasrani al masyriku utawi arah wetan. Jadi kalau orang Nasrani salate ngadep ngetan. Wala inittaba'ta lan yaktilamun anut sapa sira ahum ing pira-pira hawa nafsu Yahudi Nasrani ai al umur tegese ing pira-pira perkara allati ya umur yuhibbuna kang demen sapa Yahudi Nasrani ha ing allati mingka saking sira mim ba'dima ing dalam sawise perkara akan teka opo maka ing sira bayane mamina ilmi saking ilmu ay al wahyi saking wahyu fi amril kiblati ing dalam perkara kiblat bi annaka kelawan satemene sira iku la ta'udu ora balik sapa sira ila kiblati marang kiblate Yahudi Nasrani innaka satemene sira idan ay innaka tegese sira la fa'alta lamun agawe sapa sira zalika ing mengkono-mengkono balik maning kiblate pada karo Yahudi Nasrani ala sabili takdiril mustahili ing atase dalan kira-kirane mustahil apa wuku umutumibane zalik la minadzalimin yakti iku setengah saking pira-pira wong kang zalim li anfusihim maring awak dheweke zalimin. Jadi Kanjeng Nabi pindah ke hijrah ke Madinah, itu Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah sembayange ngadep Baitul Maqdis pada bareng karo wong Yahudi. Nah itu Kanjeng Nabi ngadep ning Baitul Maqdis salat ning Madinah lho, itu bukan atas pemikiran Kanjeng Nabi sendiri. Itu atas perintah daripada Gusti Allah. Maka Kanjeng Nabi nurut salatnya ngadep Baitul Maqdis. Bari ati emah kayak orang pas tetep aduh ya Allah. Lamunan aparane ngadep Mekah maning mah enakan salat kubri meneh ngono lho. Nah, itu. Maka selama 17 bulan kemudian Allah memerintahkan kembali fawali wajhaka syatral masjidil haram wis Muhammad salat ira balik maning ngadepen ning Baitullah. Nah Kanjeng Nabi robah salat ngadep ning Baitullah maning lu itu juga atas perintah Allah dudu sekarepe Kanjeng Nabi non dudu sekarepe Kanjeng Nabi. Lah wong Yahudi Nasrani yang di Madinah protes ripensi ya Muhammad ken wis enak-enak sembahyang kita wong Yahudi ngadepen ing Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi Muhammad karo wong Islam sembayange pada ngadepen Baitul Maqdis. Wis enak-enak mengkono lho, bersatu padu konon. Ya, kok kene malah pindah. Nah, akhirnya wong Yahudi pada membuli, ya banyak yang membuli, banyak yang protes, banyak yang bahkan wong sing wis mancing Islamnya pun banyak yang protes. Kenapa? Karena kepentingannya terganggu dengan pindahnya arah kiblat. Sing mau karo wong Yahudi akur enakan dagang bisnis segala rupa, barang kiblat yang ngalih, akhirnya terjadi perenggangan. Wong priben wong Yahudi ngebuli Kanjeng Nabi, akhirnya banyaklah orang-orang Islam kemudian juga mancing-mancing dengan Yahudi. Orang Yahudi sing Islam karena rubah kitab rubah arah kiblat balik maning ya. Tapi sing imane wis mantap begitu mendengar informasi Kanjeng Nabi Muhammad salat teng ngajak Baitullah maning ya tidak banyak pikir oh karena saya ikut Nabi yang mana udah saja ikut orang sampai protes Gus. Nah itu yang dipraktekkan oleh para sahabat yang imannya benar-benar kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan, insyaallah peringatkan, andaikan Anda Muhammad salate balik maning ning Baitul Maqdis pada orang Yahudi, itu pun tidak akan menyebabkan orang Yahudi itu pada
mancing Islam, tetep baik sing atia tertutup mah orang mungkin nerima Islam walaupun Anda Muhammad sholatnya balik manimono. Jadi ya sudah, ini perintahnya Anda menghadap Baitullah, lakukan saja. Orang Yahudi priben, yang gak priben masing-masing saja, karena orang Yahudi tidak akan sholatnya melu ning wong Islam madhep ning Baitullah. Orang Nasrani pun tidak akan sholatnya menghadap ning Baitul Maqdis, karena Yahudi dua kiblat dewek, Nasrani dua kiblat dewek, pun Islam punya kiblat sendiri yaitu Baitullah. Konon bahkan lamunan wong Islame loh blenak karo Yahudi, melu Yahudi bae salate ngadepe mono. Justru ini kata Allah dikatakan laminal zalimin, kamu akan dicap sebagai orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena orang nuruti perintah Gusti Allah. Gusti Allah yang mau ngadepin Ka'bah, ya sudah ikuti saja. Nah, Kanjeng Nabi nurut. Para sahabatnya, santrinya, anak buahnya priben yang imannya betul ya nurut. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi menghadap kiblatnya ke Baitullah itu atas petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sekali lagi, mana-mana kita betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, ya ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul, yang diperintahkan oleh Allah. Ketika sudah begitu, bagaimana Allah berjanji? Itu ya. Wa mayyuti illah wa rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Yaitu para nabi, minan nabiyina wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jihad disuargai Gusti Allah. Maksudnya taat pada Allah dan taat pada Rasul. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di dalam kitab orang Yahudi, di dalam kitab orang Nasrani itu sudah dijelaskan ciri-ciri Nabi akhir zaman, dan orangnya adalah Nabi Muhammad. Karena gengsi limelu Kanjeng Nabi, wis pokoknya kita yang baik Gusti Allah, tapi Nabi mau Muhammad Nabi anggap Nabi Musa. Nah, ini juga salah. Taat pada Allah tapi tidak taat kepada Rasulnya, ya salah. Misalnya mengkenen Pak Kadu Salim, ya gawe surat tugas. Pak Kadu Salim punya bikin surat tugas, memberi tugas kepada Idrus ya untuk mengambil pajak ke Bapak Edi Sunaryo. Nah, misalnya karena ada tugas, Bapak Idrus kemudian berangkatlah ke Pak Edi Sunaryo. Assalamualaikum Pak Edi Sunaryo, saya diberi tugas oleh Pak Kadu Salim untuk memungut pajak tanah Anda sejumlah 200.000. Lalu bagaimana Pak Edi? Karena Idrus itu kelasnya di bawah Pak Edi cuek bebek. Apa sirat terus ora laden sirat congor balik. Maka penghinaan Pak Edi ini sejatinya adalah menghina Pak Kadu Salim ya. Kalau bisa Pak Kadu Salim kon mene, lalu winantang mana pokoknya sih kalau ya, lu winantang mana begitu tuh ya. Karena Idrus itu adalah utusannya Bapak Kadu Salim, maka mentaati Pak Kadu Salim, mentaati Idrus itu sama halnya dengan mentaati Pak Kadu Salim. Ya, jangan sampai orang Yahudi Nasrani kan begitu. Yahudi Nasrani, kamu harus taat kepadaku dari Kanjeng Nabi. Saya diutus oleh Allah untuk menjadi nabi, menjadi rasul di akhir zaman. Maka Anda ikutlah ke saya. Oh, sih bener sih Mam, dalam kitab Zaburnya, kitab Yahudi dibuka. Iya cirinya ana nih Muhammad kafe. Nasrani di dalam sih, oh iya cirinya ada. Cuman, waduh, kenapa sih jadi nabi ya rombongan kalah? Orang rombongan kita Pak, iya ada ditolaklah Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, ditolak. Debat, ditolak. Apa jalan Yahudi Nasrani? Kenapa Allah mau wahyu yang siram?
harusnya jangan Anda yang mengasih tahu Anda Nabi itu. Allah langsung ke kita. Maka teman sila Yahudi. Ya, pada mau Bapak Edi itu seperti itu ya. Maka ini tidak dibolehkan dalam etika beragama melalui proses seperti kuan. Kanjeng Nabi ajaran sim Allah disebarkan ke para sahabatnya. Wah hebatnya Kanjeng Nabi, santrinya dianggap sahabat. Padahal santrinya ya kan tuh ya. Abu Bakar belajar agama nih Kanjeng Nabi ngaji. Abu Bakar Umar ngaji Kanjeng Nabi, sahabat Ali ngaji kan. Tapi Kanjeng Nabi tidak pernah menyebut bahwa itu laskar saya, bahwa itu anak buah saya, bahwa itu santri, tapi di apa namanya disebutnya sahabat. Ini akhlak daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, lu orang kayak Edo yang beda di bos bis, kalau gondang anak buah saya, waduh gak kan? Lu beda di Pak Kadus, Pak RT konur tinggal anak buah di Kabuan. Anak singkong kadang-kadang itu kan, tapi Kanjeng Nabi itu para sahabat menerima ilmu dari Kanjeng Nabi ditularkan lagi kepada santrinya, namanya tabi'in terus, tabi'in terus, para ulama, para kiai, para santri, dan sampailah kepada kita. Konon maka mentaati Allah itu harus melalui proses itu. Tidak bisa kita langsung baca Qurannya diterjemahkan lalu kita mengklaim taatin Allah, mengklaim dia nggak bisa. Kenapa? Karena memahami Al-Quran harus dengan cara-cara yang tepat. Ya, kudu dua ilmu sing pas, sing tepat. Terjemah baik, dasarnya sareng kono. Ya, Kanjeng Nabi sudah mengingatkan, barang siapa menafsiri Al-Quran dengan pendapatnya dan betul pasti benar, fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka tempatnya di neraka. Itu kalau menafsiri Al-Quran hanya menggunakan logikanya. Konon umpama pun benar pas maksudnya kuan, itu tetap diperingati oleh Kanjeng Nabi, fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka tempatnya di neraka. Apa maning nafsir Quran pakai logikanya dan salah, wis cilaka ya. Maka yang aman kita tetap terus mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan oleh para kiai dan tetap ikut fatwa dan nasihat-nasihat para kiai. Wallahu a'lam bishawab.